Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu dan Bapak, para sejawat, teman-teman, dosen yang saya hormati. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal untuk melengkapi bahan yang digunakan oleh teman-teman kita di Direktorat Pengembangan Pendidikan untuk menyelenggarakan lokakarya tentang Learning Management System, dalam hal ini EduNext. Beberapa hal yang saya sampaikan ini adalah nantinya berupa konsep yang saat ini juga sedang dijalankan di Kantor Satuan Penjaminan Mutu ITB, dan saya akan mencoba menghubungkan sebetulnya apa yang kita perlukan dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita bisa menghubungkan itu dengan capaian-capaian kinerja yang kita harapkan. Untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa lembar paparan yang saya beri judul melampaui akreditasi atau beyond accreditation. Ya. Akreditasi, barangkali teman-teman sering mendengar kata-kata ini dan sangat erat dihubungkan dengan pekerjaan di Satuan Penjaminan Mutu yang memang tidak salah. Jadi memang pekerjaan akreditasi ini bisnis hari ke harinya sangat padat, selain yang lain, beberapa yang lain tentunya. Nah, bagaimana kita melihat hal ini dan bagaimana ini nanti hubungannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di kampus dan apa nanti peran EduNext untuk mendukung ini, dan apakah memang hanya ini saja yang kita lakukan, mari kita lihat bersama-sama. Pertama yang saya tunjukkan adalah pola pikir tentang penjaminan mutu yang kita sama-sama lakukan di kampus ini. Kalau kita mengenal akreditasi sebagai salah satu bisnis yang dilakukan di Satuan Penjaminan Mutu, maka sekarang Rektor juga menugasi Satuan Penjaminan Mutu untuk mengelola peringkat universitas. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap kedua hal itu, gitu ya. Nah, dalam konsep kami, maka akreditasi baik internasional yang sifatnya pilihan maupun nasional yang sifatnya wajib, serta peringkat universitas yang sebetulnya kita bisa juga tidak ikut, tapi itu akan menjadi persepsi dari opini masyarakat terhadap reputasi kita, itu secara konseptual kita anggap sebagai mekanisme pengendalian mutu atau QC. Jadi ini tidak lain adalah mekanisme audit eksternal yang dilakukan oleh pihak luar, di luar ITB. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ini sebagai pekerjaan yang kita harus juga lakukan, maka kita harus berpikir bagaimana melakukannya, karena orang lain yang melihat, dari sisi orang lain yang melihat. Dan selama beberapa tahun terakhir, memang pada waktu itu harus demikian, maka akreditasi internasional ini, catatan kuantitas program studi yang terakreditasi menjadi salah satu target untuk pengembangan dalam pembentukan berlangsungnya budaya mutu di kampus kita. Cuma kalau kita lihat sekarang, jumlah program studi yang terakreditasi internasional makin banyak, dan tentu pada saat ini pertambahannya akan makin sedikit. Maksud saya pertambahan jumlah program studi yang terakreditasi akan semakin sedikit, karena sudah hampir semua, hampir sebagian besar, terutama program studi sarjana. Program studi pasca sarjana belum banyak yang sudah terakreditasi internasional. Jadi artinya apa? Akreditasi ini makin lama makin jenuh, dan kita juga harus memikirkan bagaimana upaya-upaya peningkatan mutu kalau akreditasi internasional ini sudah kita lakukan semua. Itulah sebabnya makanya saya mencoba membuat judul yang membuat kita bisa berpikir bagaimana kita bisa melewati ini, beyond accreditation. Gitu ya. Nah, dalam hal peringkat universitas pun kurang lebih sama. Gitu, situasi kita saat ini saya boleh mengatakan kita sudah jenuh ya dengan apa yang kita, dengan proses bisnis yang kita punya pada saat ini. Itulah yang sudah kita bisa capai ya. Dari sisi eksternal, apapun yang kita bisa lakukan, kita sudah lakukan. Lalu bagaimana sekarang? Ya berarti kalau memang kita ingin menumbuhkan sehingga budaya mutu itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di kampus kita, ya maka kita harus melakukannya secara internal. Ya. Gambar yang di bawah ini, gitu ya, melalui perbaikan berkelanjutan dan sistem yang diciptakan, yang dirancang oleh ITB untuk itu adalah sistem penjaminan mutu internal atau SPMI.
Nah, apakah SPM ini sudah bisa berjalan? Bagaimana situasinya sejauh ini? Mari kita lihat sama-sama. Ya, yang jelas kalau kita melihat ke bawah lagi, komitmen mutunya itu sudah ada. Ya, jadi para pimpinan kita, baik rektor maupun para dekan, ya, sudah menyatakan, ya, sudah bertanda tangan untuk berjanji berorientasi pada mutu, ya, dalam keseharian pengambilan keputusan. Ya. Tapi penjembatanan antara janji itu dengan audit eksternalnya yang kita masih harus kerjakan bersama-sama, dan kami di Satuan Penjaminan Mutu mencoba membuatkan kisi-kisi supaya energi kita tidak habis dalam melakukan ini, dan apa yang kita lakukan itu semua ada kaitannya, ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan sehari-hari di kampus kita coba hubungkan dengan apa yang sebenarnya ingin kita capai, dan termasuk juga pengukuran-pengukuran kinerjanya juga harus bisa kita hubungkan sampai ke sana, gitu. Ini sebagai contoh pencapaian yang sudah dilakukan, bahwa pimpinan kita sudah punya komitmennya, gitu ya. Sementara di ujung sana, di puncak gunung esnya tadi, bongkahan kecil akreditasi dan internasional juga kita sudah menyaksikannya bersama-sama. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menghubungkan ini. Makanya disinilah peran sistem penjaminan mutu internal itu, gitu. Jadi peningkatan mutu yang berasal dari budaya yang dibentuk di dalam kampus kita sendiri, gitu. Bukan yang dipaksa oleh orang lain, gitu. Ya, karena kalau kita hanya bekerja untuk pemeringkatan dan akreditasi saja, tentu itu akan menjadi kosmetik yang melelahkan buat kita kalau itu tidak ada dalam keseharian kita. Jadi proses bisnis yang mengutamakan mutu itu harus ada dalam darah daging kita, begitu ya. Nah, proses bisnis apa yang sebetulnya sedang kita lakukan? Ini sebetulnya intinya, ya. Proses bisnis inti kita adalah bagaimana kita membawa mahasiswa kita menjadi lulusan, sehingga nanti dia akan memberikan peran di masyarakat. Nah, ini adalah semuanya siklus tertutup pada dasarnya, ya. Mahasiswa kita difasilitasi oleh sebuah rancangan di dalam kurikulum, ya. Kurikulum memuat semua dokumentasi apapun yang kita ingin lakukan, termasuk dasar pemikiran dan cara implementasinya, dan membawa mahasiswa kita memenuhi capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini juga harus merupakan atribut-atribut yang terukur, ya. Penetapannya juga khusus, ya, mempertimbangkan banyak hal, termasuk kehadiran Dewan Penasihat, masukan dari pemangku kepentingan, terutama juga hasil pelacakan itu. Kemudian kita juga membandingkannya dengan permintaan-permintaan dari sejawat-sejawat kita yang bisa diwakili melalui akreditasi internasional atau asosiasi profesi atau apapun itu, termasuk juga negara terlibat di situ, pemenuhannya terhadap standar nasional perguruan tinggi, standar BAN PT, dan tentu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ini bisnis utama kita. Nah, berangkat dari pemahaman tentang proses bisnis inilah, maka ITB menetapkan standar mutu. Ya, jadi salah satu jembatan untuk membuat terwujudnya pengendalian mutu yang berhasil tadi itu adalah penjaminan mutu yang berada di antara bongkahan komitmen mutu dari para pimpinan dan pengendalian mutu yang ada di ujung bongkahan tadi. Nah, sistem penjaminan mutu itu kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga mengakomodasi bisnis utama kita, ya. ITB punya 18 mata standar akademik. Ini dikembangkan dari dokumen tahun 2015, kemudian sampai dengan draft tahun 2019, dan sebetulnya kami berambisi untuk membuat dokumen ini tahun lalu, tahun 2020, tapi belum berhasil, sehingga kami masih harus teruskan. Nah, bagaimana mata standar ini kemudian ditempatkan sehingga dia bisa mengakomodasi proses bisnis utamanya? Nah, maka mudah-mudahan gambar ini bisa memberikan gambaran itu, begitu. Jadi mahasiswa yang masuk, begitu ya, kemudian dia akan melewati proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, sampai dengan apa yang kita sebut sebagai capstone selama ini, sehingga dia kemudian memenuhi capaian untuk menjadi lulusan. Nah, inilah proses bisnis utama yang kemudian diletakkan dalam pola pikir standar yang kita punya. Dia ditunjang, ya, disokong oleh kurikulum yang bagus, ya, pembiayaan, sarana dan prasarana. Kemudian dia dibuai, ya, dilindungi, dipayungi oleh pengelolaan pembelajaran, penelitian, dan pembentukan suasana akademik. Nah, sementara mahasiswa sendiri, ya, dia disokong dari bawah oleh dosen dan tenaga kependidikan, dan dia dilindungi dari atas melalui mekanisme perwalian, coaching, maupun barangkali juga ada masalah arbitrase.
Nah, inilah cara kita menempatkan proses bisnis utama itu ke dalam standar kita. Dan ambisi kami adalah membuat standar-standar ini terukur, dan ukuran-ukuran itu harus mencerminkan kinerja proses bisnis yang langsung berhubungan dengan capaian yang kita ingin peroleh, ya, entah itu akreditasi atau mungkin melampaui itu misalnya recognition, bahkan peringkat. Ya, semua itu bisa kita hubungkan. Lalu di mana kehadiran EduNext di sini? Nah, di sini saya menggambarkan logonya EduNext, ya. Adalah di proses pembelajaran ini, dia sistem pendukung dalam proses pembelajaran itu, ya. Dan harapannya dia bisa bisa ekspansi, ya, bisa meluaskan perannya sampai ke penilaian pembelajaran. Saya rasa sudah hampir sampai ke sana. Kemudian dia juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang capstone dan sampai melakukan pengukuran capaian pembelajaran. Ya, walaupun sebagian dari pengukuran capaian pembelajaran itu lebih ada di academic management system, ya, yang selama ini diakomodasi di CX gitu, ya. Dan beberapa hal juga ada dalam sistem audit internal yang ITB juga sedang membuatkan sistemnya sedemikian rupa sehingga teman-teman para dosen bisa berkonsentrasi karena sistem-sistem pendukungnya sudah tersedia, begitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanistik bisa diambil alih oleh robot-robot ini, oleh mesin-mesin ini, begitu. Nah, itu kira-kira pola pikirnya demikian. Nah, di sini saya tampilkan sedikit sebetulnya EduNext ini sejarah yang panjang. Jadi ini sebuah inovasi yang asalnya itu dari dedikasi, begitu ya. Ini rangkuman ini kami buat tahun 2020 waktu itu untuk menyiapkan kehadiran rektor di dalam sebuah forum tentang adaptasi kebiasaan baru khususnya dalam perkuliahan. Jadi ini adalah sebuah cerita yang dimulai sudah cukup lama, begitu ya. Ambisi ITB untuk bisa ke sana itu sudah bisa dimulai tahun 2009, ya. Sampai dengan tahun 2020 barangkali teman-teman cukup merasa biasa menggunakan Moodle, ya, walaupun memang tingkat penggunaannya masih cukup rendah. Dari 1.500-an dosen kita, hanya lebih sedikit dari setengahnya saja yang menggunakan itu, ya, dalam berbagai tingkat aktivitas. Dan akhirnya dilahirkanlah EduNext ini tahun lalu, ya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, dan selama itu mengalami proses pengembangan dan sampai akhirnya pada hari ini siap untuk dilokakaryakan, dan mudah-mudahan teman-teman bersemangat untuk mencobanya dan memberi masukan kepada kami, kepada teman-teman di Direktorat Pengembangan Pendidikan, sehingga bisa memfasilitasi pekerjaan kita sehari-hari. Ya, dengan kata lain, EduNext ini betul-betul diciptakan dari darah daging kita, ya, anak kandung kita yang dirancang juga mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan kita, ya, budaya kita, begitu. Nah, mudah-mudahan kita bangga menggunakannya dan kita harus menggunakannya supaya dia berkembang, gitu ya. Ya, pelan-pelan Moodle nanti akan diintegrasikan dengan itu, begitu. Dan ada beberapa harapan yang saya akan sampaikan pada penutup paparan ini, tapi sebelum itu perkenankan saya menyampaikan beberapa kisi-kisi, ya. Jadi akan seperti apa kira-kira kuliah kita paling tidak untuk tahun ini dan mungkin di tahun mendatang, ya. Yang pertama tentu kami ingin bahwa standar itu bisa dipastikan terpenuhi, ya, terutama capaian mata kuliah, ya. Jadi kami sangat berharap teman-teman mau menyemangati rekan-rekannya, gitu ya, untuk melengkapi bahan kuliah, ya, bahan kuliah 4.0 yang sudah pernah kami sosialisasikan tahun lalu itu meliputi video pembelajaran, ya, segmen-segmen video pembelajaran, ya, standar minimumnya sudah ada, ya. Dia kurang lebih berbanding lurus dengan SKS-nya, makin banyak SKS-nya, maka makin banyak pula jumlah segmen-segmen video yang harus disiapkan. Kemudian salindia tentu, ya, salindia penting itu untuk membantu dosen, untuk kita dosen memandu dosen menyampaikan bahan kuliah. Kemudian tentu pustaka, kepustakaan yang harus diacu, dan contoh penilaian, ya, bisa kuis, ujian, contoh tugas, apapun yang bisa menjadi referensi mahasiswa supaya dia juga punya pola pikir bagaimana kemajuan belajar dia itu akan dinilai, gitu ya. Kedua adalah standar pelaksanaan, ya. Standar pelaksanaan perkuliahan dan pemberian umpan balik tengah semester, ya. ITB akan mulai mensosialisasikan ini, ya, belum mencoba menerapkan ke semua program studi, tapi beberapa program studi sudah mulai mencoba menerapkan umpan balik tengah semester. Ya, ini juga mulai disyaratkan, ya. Sebetulnya memang ada paksaan dari luar, ya, dari lembaga akreditasi,
Tapi saya rasa kita mempunyai alat pendukung yang memungkinkan kita bisa melakukan ini, begitu ya. Dan tentu akhirnya adalah penilaian dan evaluasi perkuliahan itu sendiri. Jadi keseluruhan siklusnya, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasinya bisa dibantu oleh sistem ini, begitu. Nah, mohon ini yang disorot teman-teman, terutama yang saat ini mendapatkan tugas tambahan sebagai dekan, wakil dekan, atau ketua program studi, itu membuat teman-teman kita bersemangat untuk mendukung ini, begitu. Bahan kuliahnya lengkap, gitu ya. Kuliahnya dilaksanakan secara berkala dengan intensitas yang baik, begitu, dan mahasiswa dinilai sedemikian rupa sehingga mencerminkan pencapaian mereka, dan kita bisa mengukur dan menghitung pencapaian itu dengan standar capaian pembelajaran kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan juga tentu melihat bahwa kelas mata kuliah sekarang dibagi dalam kelas-kelas paralel, ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi sebetulnya supaya satu orang tidak berhadapan dengan terlalu banyak orang. Nah, karena standarnya tetap harus dijaga, ya, standar ujian, standar perkuliahan, standar materi, standar bahan, begitu, sampai dengan standar pengukuran, ya maka harus dipastikan bahwa para pengampu ini bekerja sama, begitu, bekerja sama, dan saya rasa sudah saatnya kita punya budaya baru, ya, punya budaya baru, proses bisnis baru, punya yang namanya dosen koordinator mata kuliah. Ya, dosen koordinator mata kuliah ini bukan berarti dia kemudian mengatur bahan apa yang diberikan, bukan, tapi dia membagi tugas, ya, karena biasanya setiap dosen punya ketertarikan masing-masing, dan ketertarikannya itulah yang kemudian mungkin bisa dikolaborasikan, ya. Ada yang senang bercerita, ya, ada yang senang mengumpulkan bahan, ada yang senang membuat salindia yang bagus. Nah, potensi-potensi itu bisa dikerjasamakan. Jadi kekuatannya dikumpulkan sehingga segmen pembelajaran atau perkuliahan menjadi paket yang utuh, begitu, yang bukan kerja individu, begitu. Nah, itu sebetulnya yang kami inginkan, begitu ya. Jadi bukan hanya menstandarkan pemenuhan minimumnya saja, tetapi juga ada nilai, ya, nilai tambah yang bisa diciptakan dari proses kolaborasi ini, begitu ya. Termasuk nanti asisten, kalau ada asisten, biasanya teknisi, laboran, atau mahasiswa, atau siapapun, ya. Termasuk program studi juga. Saya rasa semangat ini sudah mulai terlihat, ya, banyak fasilitas-fasilitas baru yang memang sengaja diadakan untuk mendukung ini di fakultas-fakultas sekolah. Dan yang ketiga, paling tidak untuk semester ini dan semester depan, untuk tahun ini paling tidak adalah bagaimana interaksi itu dipelihara, ya, walaupun daring, ya, baik interaksi antar pengampu dan terutama interaksi antara dosen dengan mahasiswanya, yang biasanya kita lakukan di kelas, kita melihat air muka, melihat raut wajahnya, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa rasakan, kita tidak merasakan udara yang sama, begitu. Nah, tentu itu tidak mudah, tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan, ya, walaupun daring, begitu, sehingga interaksi ini bisa kita jaga, ya. Nah, ini bisa sinkron, bisa tak sinkron, dan saya rasa LMS kita EduNext sampai dengan tingkat tertentu bisa memberikan fasilitas itu. Nanti kita akan bisa lihat sama-sama pada saat kita mencoba, ya. Jadi memang kita harus membuat tangan kita kotor, ya, untuk mengklik sana sini dan mencoba membuka, menutup, melakukan sesuatu, membatalkannya, dan ini pasti akan banyak eksperimen, ya, banyak percobaan, sesuatu yang memang kita tunggu sehingga dari situ muncul ide-ide bagaimana cara memperbaiki sistem itu. Nah, menutup pemaparan kami, saya ada beberapa catatan, ya, terutama ini adalah harapan untuk EduNext sendiri, begitu ya. Dan beberapa dari catatan atau harapan ini memang sudah ada, ya, dan memang sedang dipikirkan bagaimana cara mengemasnya, ya. Pertama adalah pencatatan kelengkapan perkuliahan, ya, berapa banyak segmen, ya, berapa banyak salindia, berapa banyak literatur yang sudah direpositorikan, yang sudah disumbangkan ke situ, ya. Dan juga aktivitas dosen dan mahasiswa, ya. Aktivitas itu artinya, ya, interaksi, komunikasi barangkali, ya. Ya, jadi kegiatan bersama yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di EduNext, dan itu akan dicatat. Dan suatu hari, ya, cepat atau lambat, sistem pencatatan seperti itu akan digunakan sebagai bukti kehadiran, ya, kehadiran kalau kita ke kelas, datang ke kelas itu berarti kita hadir, ya.
Kalau kita hadir itu maknanya adalah kita berkontribusi pada perkuliahan itu, ya. Dan berkontribusi itu artinya kita ikut mengembangkan perkuliahan baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Nah, kalau kita melakukannya secara daring, memang kita punya sekarang yang dalam tanda kutip daftar hadir yang kita lakukan secara mandiri di CX, ya, oke, itu satu hal. Tapi ada barangkali hal lain yang bisa dilakukan yang lebih aktual, begitu lebih akurat, dan memang menunjukkan intensitas interaksi itu. Dan saya rasa inilah yang dimaksud oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan sebagai kehadiran secara intelektual, ya, atau kehadiran secara kognitif pada suatu kegiatan pembelajaran yang bauran, yang sifatnya bauran. Bauran itu artinya ada daring, ada luringnya. Suatu ketika nanti ketika kuliah luring sudah mungkin dijalankan, sistem ini tetap akan kita pakai, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami adalah dia bisa memberikan fasilitas bagi mata kuliah yang sifatnya capstone, ya. Di beberapa program studi ada proyek akhir, ada tugas akhir, ya, kemudian ada tesis, disertasi, dan perkuliahan yang tak konvensional lainnya, ya, termasuk ya kerja nyata, barangkali kerja praktik, ada sistem untuk memfasilitasi itu. Kami juga belum tahu seperti apa bentuknya, tapi sekurang-kurangnya dia bisa memberikan gambaran seperti apa interaksi itu terjadi, begitu ya, sehingga kita bisa ukur, kita bisa menemukan parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa jauh dia meningkat dalam hal khususnya hubungannya dengan pemenuhan capaian pembelajaran gitu. Dan yang ketiga yang kami juga harapkan dari sini adalah dia menjadi bagian dari sistem pendukung pencatatan daur terkecil siklus penjaminan mutu internal yang tadi itu, ya, umpan balik semesteran dan umpan balik semesteran dan pencatatan pemenuhan capaian pembelajaran semesteran, ya. Karena kita akan menuju ke beberapa program studi juga sudah memulai. Saat ini memang satuan terkecil dari analisis kita dalam penjaminan mutu adalah program studi, ya, tapi saya rasa tidak lama lagi satuan terkecil dari pencatatan pemenuhan mutu pembelajaran itu nanti adalah ke mahasiswa. Jadi betul-betul student based ininya, satuan pencatatan terkecilnya, dan saya rasa Edunex punya potensi untuk menuju ke sana begitu. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan untuk Lokakarya ini. Semoga paparan ini bisa memberikan ya, tambahan informasi, tambahan pengetahuan untuk teman-teman, terutama yang sedang mendapatkan tugas tambahan sekali lagi. Dan dengan mengetahui itu, ya kita punya alasan kenapa kita melakukannya demikian, gitu ya. Jadi ada sebuah logika yang sehingga kita mengerti bahwa keseharian yang kita lakukan ini nanti ada alat yang membantu untuk mendukung kita menyukseskan melakukannya, dan apa yang kita lakukan ini akan mendukung capaian-capaian kita yang lebih besar, gitu ya. Terutama untuk menyokong mekanisme audit eksternal itu, ya. Dan semoga terlebih lagi kalau bisa ini bisa memotivasi, ya, menjadi penyemangat untuk kita melakukannya lebih baik dari sebelumnya, ya. Setiap fakultas, setiap sekolah pasti punya kelebihan dan kekurangan dan kekuatannya masing-masing begitu, dan kita akan coba memulai dari sesuatu yang sifatnya generik dulu gitu, nanti kita akan evaluasi sama-sama, dan kami tetap membutuhkan masukan dari teman-teman, dan kami juga akan senang sekali berkunjung untuk berbicara langsung. Beberapa sudah hal bisa kami bicarakan, ya, terutama masalah-masalah yang dihadapi rekan-rekan sekalian baik di program studi maupun di fakultas. Dengan berbicara langsung memang kesempatannya tidak banyak, ya. Anjang sana juga tetap kami akan lakukan, dan secara berkala kami juga akan berkunjung ke fakultas-fakultas sekolah untuk melihat langsung apa yang bisa dilakukan untuk membuat keadaan lebih baik gitu. Nah, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.